terkait dengan masih maraknya, kalau saya bilang adalah oknum. Setiap profesi itu pasti ada oknum. Advokat sesuai dengan undang-undangnya nomor 18 tahun 2003 itu pun ada oknum. Profesi akuntan sesuai dengan undang-undangnya pasti ada oknum. Begitu juga profesi yang kita hormati juga yang namanya kedokteran pasti ada oknum. Tinggal masyarakat bisa memaknai sebenarnya apakah generalisir atau hanya orang tertentu saja. Oknum di sini adalah orang yang memiliki keahlian namun digunakan untuk sesuatu yang tidak patut, tidak wajar. Jadi keluarlah dari sumpahnya masing-masing karena morality. Makanya saya selalu mengatakan apapun profesinya, yang penting adalah kuatkan etikabilitas. Etika itu adalah fundamental, itu adalah kode etik dari setiap profesinya. Advokat ada kode etik, polisi ada kode etik, jaksa ada kode etik, hakim ada kode etik, dokter pun ada kode etik. Jadi mereka itu memiliki dewan-dewan kehormatan sebenarnya. Kalau kami, dewan kehormatannya ada, namanya di Peradi. Kemudian polisi, mungkin dewan kehormatannya kita sebut Indonesia Police Watch atau Kompolnas. Kejaksaan ada yang kita sebut namanya Komjak, Komisi Kejaksaan. Hakim pun ada yang namanya Komisi Yudisial. Kedokteran pun ada Konsil Kedokteran sebenarnya. Apakah ada di ID atau organisasi lain. Jadi mereka lah yang mengatur sebuah nilai-nilai, values, tata krama dari profesi tersebut. Dan ada sidangnya. Sidang etika tuh ada. Sidang yang dilakukan oleh tim kehormatan kepada terduga yang melakukan tindak pidana di luar kepatutan etika tadi. Nah, terkait dokter, dugaan saya sebelum masuk ke ranah pidana, saya meyakini ada namanya konsil kedokteran dan atau mungkin di ID melakukan investigasi terkait kasus ini. Karena apa? Tidak bisa ujuk-ujuk sebuah profesi langsung masuk ke LP saja. Biasanya ada media juga sama. Biasanya harus melewati sebuah lembaganya atau organisasinya. Jadi hampir sama. Setelah sudah dinyatakan bahwa terduga tersebut melakukan tindak hal yang di luar kepatutan dan atau pidana, baru dilimpahkan ke sebuah lembaga. Kalau memang kriminal umum berarti ke kepolisian gitu. Makanya kemarin mungkin konsilnya juga ikut melaporkan juga bahwa ini tindakan di luar kepatutan. Begitu juga korbannya mungkin itu melaporkan juga. Sehingga apa, sudah masuk ke lembaga lain yang namanya lembaga aparat penegak hukum yang kita sebut kepolisian. Apa yang dilakukan kepolisian pasti tidak ujuk-ujuk langsung juga, dia akan melakukan BAI kepolisian tersebut, berita acara investigasi atau yang kita sebut klarifikasi wawancara atau BAP. Di sana nanti ada pelapor, ada saksi ahli, dan ada terduga yang kita sebut terlapor. Sehingga apa? Sehingga bisa dimaknai setelah gelar perkara. Apakah langsung masuk ke penyidikan untuk dijadikan tersangka? Kalau semua alat bukti pada saat gelar perkara, dan gelar perkara di kepolisian itu sekarang dihadiri bukan hanya penyidik. Ada namanya bidang hukum, ada namanya propam, ada namanya wasidik, ada namanya penyidik dan subnitnya atau mungkin kanitnya. Nanti dari sana ada adu argumentasi tuh. Kemudian baru diberikan konklusi apakah naik ke penyidikan atau SP3. Ternyata kasus kedokteran kemarin naik tuh ke penyidikan, sehingga terlapor atau terduga dokter tersebut itu menjadi tersangka di Undang-Undang Kesehatan, termasuk hal-hal yang sifatnya terkait dengan hukum pidananya, sehingga menjadi tersangka. Tapi untuk menjadi tersangka itu prosesnya panjang dan tidak cukup. Karena apa? Proses hukum kita di Indonesia menganut Eropa Continental Justice System. Artinya apa? Setelah jadi tersangka, itu ada yang namanya P19 ke tahap 2. Tahap 2-nya kemana? Ke kejaksaan. Kalau yang menyidik adalah Polda, maka ke Kejaksaan Tinggi. Kalau yang menyidik adalah Polres,
akan masuk ke Kejari. Kalau yang menjadi Kejaksaan Agung akan masuk ke Mabes. Nah, dari sana tersangka tersebut diserah terimakan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Kemudian setelah itu penuntut membuat tim yang namanya jaksa penuntut umum untuk dilimpahkan ke pengadilan sesuai dari lokus delikti kasus tersebut. Kalau di Bandung berarti mungkin Pengadilan Negeri Bandung mungkin gitu. Nanti di sana ada jaksa penuntut umum dengan 3 majelis hakim di Pengadilan Negeri Bandung. Nah, nanti disidangkan tuh. Ada keterangan lain yang sudah di BAP itu muncul semua itu, baik saksi ahli, dokumen, kemudian jaksa penuntut umum di situ sebagai pengacara negaranya. Baru nanti dari sana jaksa akan membuat tuntutan layak divonis berapa tahun. Kemudian baru majelis hakim membuat putusan dihukum. Tapi itu pun belum full karena harus ada upaya dulu menerima atau tidak. Kalau tidak menerima, banding dulu ke pengadilan tinggi. Nggak menerima lagi si terdakwa tersebut, kasasi. Nggak menerima lagi PK sampai menunggu putusan berkekuatan hukum tetap. Baru tersangka yang menjadi terdakwa tersebut dimasukkan ke yang namanya lapas atau lembaga pemasyarakatan, sehingga di sana menjadi warga binaan dan dibina, layak dibina oleh dokter tersebut. Oke. Tapi kan kejadian ini kalau misalnya tadi saya sih sepakat kalau bahwa ini adalah oknum karena tidak semua ini kan adalah oknum. Perlu gak sih pada akhirnya kemarin ada ini apa sih tanggapannya? Kemarin di kasus hukum pun ada juga yang sempat ramai. Sekarang di kedokteran. Pada akhirnya terpikir gak sih Bang kalau kita tuh baiknya ada uji psikologis gitu loh sebelum terjun ke sebuah profesi. Semua profesi itu idealnya begitu, mau kepolisian, mau lawyer, mau akuntan dan lain-lain. Makanya pada saat melakukan assessment biasa ada lembaga psikologi di sana. Tapi kan mayoritas lulus. Jadi untuk screeningnya itu sebenarnya balik lagi ke Dewan Kehormatan atau lembaga etik tadi. Lawyer juga kan pasti ada juga PKPA, namanya pendidikan khusus profesi advokat. Dokter juga ada OAS dan lain-lain kan. Setelah magang PTT, dokter tidak tetap, kemudian disumpah, setelah itu jadi dokter. Lawyer juga sama, setelah disumpah jadi lawyer. Hakim juga sama, setelah jadi hakim disumpah menjadi hakim. Begitu juga jaksa dan polisi. Artinya balik lagi, lembaga yang bisa menilai etik itu bukan psikolog. Lembaga yang bisa menilai etika, values, nilai-nilai itu adalah Dewan Kehormatan di setiap organisasi tersebut. Memang tidak akan ada kesempurnaan, tinggal perbaiki pelan-pelan. Apalagi kayak kemarin majelis hakim kasus minyak gitu kan, gara-gara membebaskan. Tapi tidak bisa mengeneralisir gitu bahwa semuanya itu oknum. Enggak. Masih ada intan-intan di kepolisian, intan-intan di kedokteran, masih ada intan-intan di kejaksaan dan lain-lain. Jadi kita nggak boleh mengeneralisir lembaga tersebut banyak bad guy-nya. Nah, disitulah fungsi dari Dewan Kehormatan atau lembaga etik tersebut untuk selalu memberikan reminder gitu, bahwa Anda begini supaya tidak melakukan. Tapi kan kita nggak bisa hindari. Oknum itu di mana-mana pasti ada, di lembaga manapun. Itu kita nggak bisa hindari. Jadi mau lembaga apapun, sekuat apapun gitu, itu pasti ada oknum yang kita sebut bad guy. Artinya kurang pengawasan ya Pak? Kalau kurang pengawasan nggak juga, pengawasan kan runut gitu. Kita pun sebagai lawyer kan ada Dewan Kehormatan juga, kemudian ada yang melaporkan juga kalau kita melanggar kode etik gitu dan lain-lain. Sama hakim juga kan diawasi juga, dokter juga kan diawasi juga. Memang orangnya, makanya saya bilang tadi, kuatkan etikabilitas untuk setiap profesi itu. Etikabilitas itu adalah fundamental agar profesi tersebut memiliki etika yang tinggi dan dijunjung tinggi oleh orang yang berpraktek di masing-masing tersebut gitu. Tapi balik lagi, apakah etikabilitas itu dimiliki oleh semua profesi? Kan tidak juga. Makanya kita sebut kalau ada permasalahan hukum, permasalahan etika, itu kita anggap oknum. Oke. Tapi
Tadi ditanya nggak? Apa? Maksudnya menyayangkan gak sih Pak dengan viralnya baru-baru ini seorang dokter lah jadi melakukan pelecehan seksual, jadi mencoreng juga nggak sih nama instansi kedokteran, dan itu ya marwah kedokteran, dan itu kan jadi menghilangkan rasa percaya pasien terhadap dokter. Harusnya kan dia yang memberi kepercayaan kepada pasien gitu kan. Gimana nih Bapak? Saatnya pasien, saatnya masyarakat itu harus speak up. Karena di Undang-Undang Hak Asasi Manusia itu kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berpendapat. Mungkin dugaannya karena tidak viral, no justice. Mungkin kasus ini banyak juga. Tapi karena ada yang menyuarakan dari unsur keadilan, akhirnya diproses. Dugaan saya mungkin 2 tahun, setahun yang lalu dan lain-lain mungkin ada. Makanya sekarang saatnya netizen, saatnya masyarakat, saatnya pasien, saatnya klien speak up. Speak up kemana? Ke media. Sekarang sudah zamannya AI. Kenapa nggak tidak digunakan speak up itu? Supaya apa? Unsur keadilan terjaga, unsur keadilan termonitor, etika termonitor. Jadi tidak menunggu yang namanya Dewan Kehormatan saja yang sebagai goalkeeper gitu. Tapi kita sebagai masyarakat Indonesia, kalau menemukan ketidakadilan, speak up. Itu yang paling penting. Oke, terima kasih Sanksi Dok. tegas apa Pak yang harus diberikan untuk dokter yang melakukan penyebelan? Apakah mencabut izin prakteknya atau seperti apa Pak? Kalau mencabut izin prakteknya kayaknya itu sih pasti. Itu pasti dicabut izin prakteknya. Yang lebih penting adalah dia harus keluar dari profesi itu. Jangan menjadi, misalnya dokter jangan menjadi dokter lagi. Kalau hakim jangan menjadi hakim lagi. Kalau jaksa jangan menjadi jaksa lagi. Begitu juga advokat, jangan menjadi advokat lagi. Itu yang paling penting. Dia pindah profesi. Supaya tidak tercemar lagi profesi yang kita hormati bersama, yang kita sebut officium nobile. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama.